Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom jemaat GBI Kemang yang hebat, dahsyat, luar biasa. Puji nama Tuhan, tetap setia beribadah walau hanya di rumah-rumah. Kita percaya Tuhan Yesus tetap hadir. Dimanapun kita, anak-anak Tuhan, yang panggil namanya maka dia hadir. Yang percaya katakan amin. Pastikan Bapak Ibu Saudara yang kekasih menghormati hadirat Tuhan. Sudah mandi, sudah berpakaian rapi. Satu keluarga atau bersama teman dan saudara berunity, bersepakat undang Tuhan Yesus untuk hadir di tengah-tengah ibadah kita hari ini. Mari satukan hati kita untuk menaikkan doa syafaat kita pagi, siang, sore, malam hari ini. Mari kita bersatu hati berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu hati untuk menaikkan doa syafaat. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami ada di minggu kedua di bulan Juli ini Tuhan. Kami telah berkumpul bersama keluarga kami, saudara, teman, saudara kami Tuhan. Itu semua karena kasih setiamu Tuhan. Terima kasih buat berkat kesehatan, berkat jasmani dan rohani yang kau berikan buat kami dan keluarga kami Tuhan. Tuhan, kami ingin menaikkan doa syafaat kami Tuhan, kami ingin berdoa buat Indonesia Tuhan, kami tahu Engkau mengasihi bangsa kami Tuhan, lepaskanlah damai sejahtera, sukacita buat bangsa kami Tuhan. Kau berkati pemerintahannya dari yang paling tinggi hingga paling rendah Tuhan, kiranya mereka aparat-aparat pemerintah yang Tuhan sudah percayakan untuk memimpin negara kami Tuhan, bisa memimpin bangsa Indonesia dengan roh yang takut akan Tuhan Bapa. Kami juga berdoa untuk seluruh gereja-gereja yang ada di Indonesia Tuhan, Kau lepaskan damai sejahtera, sukacita Bapa buat gereja-gereja yang ada di Indonesia Tuhan. Biar kami mempunyai kesatuan hati Tuhan untuk terus mencari jiwa, memuliakan nama Tuhan di bumi seperti di surga Tuhan. Kau berkati gereja-gereja Tuhan supaya bisa menjadi berkat dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa untuk Gembala sidang kami Tuhan, Paniko beserta keempat wakilnya Tuhan. Tuhan terus Kau beri visi dan misi yang lebih lagi Tuhan untuk hamba-hambamu ini Tuhan. Biar hikmat yang melimpah atas menyertai pelayanan hambamu ini Tuhan.
Kiranya apa yang Tuhan mau buat kami Tuhan dapat tersampaikan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Kau berikan kesehatan selalu, panjang umur Bapa, bahkan damai sejahtera buat keluarganya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Gembala Sidang CK5 Tuhan, Patim Tuhan. Kiranya hikmat yang melimpah buat hamba-Mu ini Tuhan. Berkati keluarganya, istri dan anak-anaknya. Apa yang dikerjakan hamba-Mu ini Tuhan Yesus buat berhasil. Kami juga berdoa untuk gembala kami Tuhan di tempat ini Tuhan. Pak Sigit Prihadi Tuhan. Tuhan terus Bapa, kami tahu Engkau mengasihi hamba-Mu ini Tuhan. Kau berikan selalu kesehatan, panjang umur Tuhan. Bahkan hikmat yang berlimpah-limpah atas Om Sigit Tuhan. Kami rindu Tuhan Om Sigit merasakan pemulihan yang seutuhnya Bapa. Kami rindu ya Bapa. Kau berkati Tante Maria sebagai penopang. Kiranya Engkau memberikan kekuatan, kesabaran Bapa pada hamba-Mu ini Tuhan. Berkati juga anak-anaknya, Yoa, Lius, Milka, bahkan Mami Tuhan. Kau yang membentengi, Kau yang menyertai keluarga hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian pada minggu ini Tuhan. Kiranya kami semua dapat membawa jemaat-Mu yang ada di rumah Tuhan, dimanapun berada Tuhan, untuk bertemu muka dengan Tuhan Bapa. Sukacita damai sejahtera berlimpah untuk keluarga kami, untuk rumah kami, dimanapun kami berada Tuhan. Tuhan kami siapkan hati kami ingin lebih lagi Tuhan memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa syafaat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya undang Bapak Ibu Saudara yang kekasih bangkit berdiri. Kita mau memuji bersama, bersukacita bersama di hadapan Tuhan Yesus. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Kami gak akan goyah Tuhan, takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku.
hidup kami Tuhan. Haleluya. Sebab alasanku limpahkan segalanya, anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, amin. Kami dilimpahi, diberkati Tuhan. Sebab Engkau-Lah yang sanggup. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Sebelum duduk, ayo sama-sama katakan. Ke kanan kirinya bilang, aku dan kamu diberkati. Yuk, 1, 2, 3. Aku dan kamu diberkati. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Shalom saudara, saya berdoa kita semua baik dalam lindungan Tuhan. Saat ini kita sedang berada di era postmodernism, di mana salah satu cirinya ialah pendapat pribadi dianggap sebagai hal yang harus diperhatikan dan didengar. Sehingga hal tersebut mendapat tempat prioritas dalam kehidupan seseorang. Apa yang dahulu dipercaya dan diajar sebagai sebuah kebenaran, kini dikritisi dan dipertanyakan. Akibatnya, kebenaran atau fakta menjadi sebuah hal yang relatif, dan orang akan cenderung mengutamakan dan mempercayai apa yang dia ingin percayai menurut perasaan dan keinginan hatinya. Begitu pula jika kita membahas mengenai persoalan gender dan LGBTQ. Hal-hal mengenai moralitas dan seksualitas yang sudah dipegang dan dipahami sejak lama, kini dipertanyakan dan diabaikan serta dianggap sebagai sesuatu yang salah dan tidak relevan. Tentu saja pandangan yang menyatakan bahwa setiap orang benar dan bebas melakukan apa yang ia inginkan menurut keinginan dan perasaannya adalah tidak benar. Nah, Voice of Pentecost hari ini adalah seri pertama dari seri Gender Identity Challenge dan LGBTQ. Gender identity adalah identitas jenis kelamin di mana seseorang dapat mengerti dan meyakini jenis kelaminnya berdasarkan organ seksualnya dan menjalani kehidupannya sebagai seorang individu berdasarkan organ seksual bawaan lahir yang telah Tuhan anugerahkan. Jika sejak awal penentuan gender identity-nya sudah benar, maka jika terjadi preferensi seksual yang menyimpang seperti LGBTQ dapat ditangani. Namun jika penentuan gender identity-nya sudah salah, maka preferensi seksualnya pun pasti akan jadi salah. Pandangan yang beredar saat ini ialah bahwa seseorang bisa dan berhak untuk menentukan gender identity-nya sendiri. Bukan berdasarkan organ reproduksi seksualnya, namun berdasarkan perasaan dan keinginan sendiri. Jadi, bisa saja seorang pria yang secara biologis adalah laki-laki, namun karena ia merasa dan menyatakan dirinya sebagai wanita, maka ia dipanggil perempuan dan menggunakan fasilitas umum yang digunakan oleh wanita. Bahkan memiliki ketertarikan dan hasrat seksual terhadap seorang pria. Begitu pula sebaliknya. Pandangan ini telah diterima luas dan dilindungi di berbagai negara. Sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan seksualitas, gender identity dan penyimpangan preferensi seksual termasuk LGBTQ harus diterima dan bukan merupakan sebuah kelainan. Namun bagaimana menurut Alkitab? Alkitab memandang LGBTQ merupakan penyimpangan seksual yang adalah dosa di mata Tuhan. Kejadian 1 dan 2 menunjukkan bahwa Tuhan menciptakan gender identity laki-laki dan perempuan berdasarkan organ reproduksi seksualnya.
bukan lewat feeling dan keinginan manusia. Kata laki-laki dan perempuan di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 merujuk kepada organ seksual yang mereka miliki secara biologis. Penciptaan dan penentuan ini adalah karya Allah yang luar biasa. Sebab Ia ingin manusia dapat menghasilkan keturunan lewat organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Jadi, jika seorang pria yang secara biologis adalah laki-laki, maka Tuhan ingin agar ia dapat menggunakan organ reproduksi seksualnya untuk menghasilkan keturunan lewat organ reproduksi wanita, itu pun hanya dalam pernikahan. Nah, masalah mulai timbul ketika manusia jatuh dalam dosa. Dosa membuat manusia membawa pikiran, keinginan, dan tindakannya yang terbelenggu oleh dosa, sehingga terjadilah gender identity challenge dan penyimpangan seksual. Orang yang menyimpang ketertarikan dan hasrat seksualnya tidak akan dapat beranak cucu karena kesamaan organ reproduksi mereka. Padahal Allah tidak pernah salah dalam menciptakan manusia. Allah tidak menjadikan manusia mengalami krisis identitas seksual ataupun ketertarikan dan hasrat seksual yang menyimpang. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa krisis gender identity dan preferensi seksual justru dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama biologi, 2 pengalaman masa kecil, 3 pengaruh lingkungan atau pergaulan, 4 pengalaman saat dewasa. Keempat faktor ini juga bisa kita lihat dalam peristiwa Nuh dan anaknya Ham. Ham melihat aurat ayahnya, entah dia mengejek atau nafsu, perbuatan itu salah secara moral di mata Tuhan. Akibatnya Nuh mengutuk Ham dan keturunannya. Hal ini menunjukkan adanya keberlanjutan penyimpangan dari Ham kepada keturunannya yaitu Kanaan. Selanjutnya kita melihat bahwa Kanaan dan orang-orang yang mendiami tanah Kanaan memiliki penyimpangan seksual juga. Apa yang terjadi di Sodom dan Gomora di tanah Kanaan dalam Kejadian 19 menunjukkan penyimpangan seksual yang parah dan bahkan sudah mempengaruhi Lot dan kedua anak perempuannya. Lot menganggap hal wajar untuk memberikan kedua anak perempuannya untuk dipergunakan secara seksual oleh kerumunan massa. Dan kelak di dalam pelarian mereka, kedua anak perempuannya pun menganggap normal untuk memiliki anak dari ayah mereka sendiri. Yang akhirnya menghasilkan bangsa Moab dan Amon yang juga akan dihukum Tuhan karena kejahatan yang bangsa ini lakukan. Kesimpulannya, gender identity merupakan hal yang penting dalam diri seseorang, di mana gender identity tidak ditentukan lewat perasaan dan keinginan hati, melainkan lewat organ reproduksi seksual yang telah Tuhan berikan saat seseorang dilahirkan. Tidak ada orang yang lahir dengan keadaan atau hasrat seksual menyimpang seperti LGBTQ. Seolah-olah Tuhan telah membuatnya demikian. Tuhan tidak pernah salah di dalam menciptakan manusia. Justru dosalah yang membuat manusia membawa pikiran, keinginan, dan tindakannya pada keputusan yang salah. Maka dari itu, diperlukan kemampuan dan keputusan yang tegas dalam memahami dan meyakini gender identity seseorang sedari awal kehidupannya. Sehingga di kemudian hari, ia tidak masuk dalam penyimpangan seksual seperti LGBTQ. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Siapkan hati kita menerima berkat melalui firman Tuhan yang akan ditaburkan bagi hidup kita. Percaya, imani bahwa setiap janjinya ya dan amin dalam hidup kita. Dia Allah Immanuel yang selalu menyertai, melindungi, menjaga, memberkati kita. Haleluya. Mari datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berjasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku.
kuatkan kami Tuhan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari datang kepada Tuhan. Bapakku datang, kami berserah, kami nyatakan Tuhan, Engkau yang berkuasa. Dalam gelap sekalipun, Engkau Allah yang setia menyertai kami. Engkaulah cahaya kehidupan bagi kami. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kami bertahan karena Engkau bersama kami Tuhan. Engkau Allah yang menyertai kami. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Immanuel, oh Kau Allah Immanuel yang menyertai hidup kami, yang tak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan. Amin. Kami berharap kepada-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari sembah Dia. Barada bakana rada bakara lalabaya syanda. Harapan kami di dalam-Mu Tuhan. Allah yang menjaga menyertai kami. Allah yang menguatkan meneguhkan hati kami. Allah Immanuel. Kau Allah Immanuel. Barada bakara lalabaya syanda. Sembah Dia. Sembah Tuhan. Barada bakara bakana rada bala 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 bala. Barada bakara bala 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 bala. Syabara bala 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 bala. Barada papa papa. Pegang tangan kami. Jangan lepaskan Tuhan. Jangan lepaskan kami. Barada papa 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 papa. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Mari sama-sama bangkit berdiri. Angkat tangan di hadapan Tuhan, katakan Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih.
Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah, saudara-saudaraku sekalian, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap apa yang Kau beri di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya bahwa penyertaan rancangan-Mu selalu sempurna ya Bapa. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, Kau berkati kami, Kau urapi kami, berikan kami pada hari ini pengertian, bahkan suara-Mu untuk kami dapat lakukan di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Shalom ibu-ibu, bapak-bapak, saudaraku yang saya kasihi. Mari sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Saya berikan tema yaitu adalah rasa cukup. Yuk kita buka di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-8. 1 Timotius 6 ayat yang ke-8. Yang di rumah ada Alkitab, boleh dibuka Alkitabnya. 1 Timotius 6 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Katakan amin. Ya, di masa pandemi yang terus bergelonjak, yang terus bertingkat, beranjak semakin banyak. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan apa yang mau Engkau lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Banyak orang-orang yang berteriak, kehabisan makanan dan lain sebagainya. Tetapi saya baca firman Tuhan dan saya dapati di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-8 berkata, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Artinya apa? Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan harus memiliki rasa cukup di dalam setiap kehidupan ini. Yang setuju dengan saya katakan amin. Mari sama-sama kita akan lihat apa yang akan kita dapatkan ketika kita menerapkan rasa cukup di dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama, orang yang memiliki rasa cukup adalah orang yang disebut orang paling bahagia di dunia ini. Kenapa dikatakan orang yang memiliki rasa cukup itu adalah orang yang paling berbahagia? Yang pertama di sini dikatakan adalah karena mereka yang memiliki rasa cukup di dalam kehidupannya selalu bersyukur kepada Tuhan. Mari kita memiliki rasa cukup. Apa yang Tuhan beri, cukupkanlah itu. Cukuplah kasih karunia Tuhan buat engkau, Bapak Ibu Saudaraku yang ada di rumah. Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat setiap kita. Bagian kita adalah merasa cukup di dalam setiap kehidupan ini untuk kita dapat berucap syukur kepada Tuhan. Katakan amin. Yang pertama adalah tadi mereka yang memiliki rasa cukup di dalam kehidupannya adalah mereka yang dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Lalu yang kedua, orang yang memiliki rasa cukup adalah orang yang paling bahagia. Kenapa? Karena orang yang memiliki rasa cukup di dalam kehidupannya selalu bersuka cita dalam Tuhan sebab mereka percaya di dalam Tuhan selalu ada pertolongan. Nah, kita boleh belajar ketika kita memiliki rasa cukup, kita akan terus menjadi orang yang berbahagia, orang yang memiliki sukacita bahkan pengharapan. Karena apa? Karena orang tersebut percaya bahwa kehadiran Tuhan akan mencukupi apa yang dibutuhkan. Hari-hari ini apa yang dibutuhkan Bapak Ibu yang ada di rumah? Mari cukupkanlah apa yang ada daripadamu. Bersyukur kepada Tuhan. Kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang perkasa. Mari kita buka di dalam Alkitab kita buka di dalam kitab Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33 kita akan baca bersama. Matius 6 ayat yang ke-33 dan 34. Demikian firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu jangan kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan hari ini cukuplah untuk sehari. Katakan amin. Yang orang yang merasa cukup di dalam kehidupannya, yang akan dia lakukan adalah dia cari Tuhan. Dia mengucap syukur sama Tuhan, ada masalah dia cukupkan apa yang ada padanya. Dan dia enggak lari kemana-mana. Dia tidak berkoar-koar keluar. Dia hanya cerita sama Tuhan. Dia cari kerajaan Allah dan kebenarannya.
Sehingga apa? Ditambahkan. Katakan amin. Di dalam rasa cukup kita akan membuat hidup kita menjadi sukacita. Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut akan hari esok. Sebab apa? Hari esok ada kesusahan yang tersendiri. Tuhan memelihara hidupmu hari ini. Sampai saat ini engkau masih bernapas, engkau masih sehat. Itu karena apa? Karena kebaikan Tuhan. Mari sama-sama kita mengucap syukur sama Tuhan, amin. Yang ketiga, orang yang memiliki rasa cukup adalah orang yang paling berbahagia. Kenapa? Karena mereka yang memiliki rasa cukup selalu berserah kepada Tuhan. Ingat, kita harus bisa membedakan antara berserah dan menyerah. Saya mencoba buka di dalam kamus bahasa Indonesia, saya mendapatkan sesuatu yang menarik. Bahwa berserah adalah sesuatu ketika kita mempercayakan hidup kita. Kita mempercayakan apa yang paling penting di dalam diri kita kepada Tuhan. Itu berserah. Kalau kita menyerah, kita sudah tidak memiliki yang namanya harapan. Tetapi kalau kita berserah, kita memiliki yang namanya sejuta harapan di dalam Tuhan. Katakan amin. Mari sama-sama kita memiliki sikap hati berserah kepada Tuhan. Kita taruh rasa percaya kita kepada Tuhan. Banyak orang yang bilang saya percaya sama Tuhan, tetapi maaf, tidak banyak orang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Di gereja kita memuji menyembah Tuhan dengan luar biasa. Tetapi apa ketika masalah datang? Dia tidak percaya sama Tuhan. Tetapi pada hari ini, saya mau ajak Bapak Ibu Saudaraku yang ada di rumah. Untuk kita memiliki rasa cukup, dan poin yang ketiga ini adalah kita memiliki rasa cukup di dalam berserah kepada Tuhan. Katakan amin. Ketika kita berserah kepada Tuhan, ingat kita sedang mempercayai hidup kita. Karena apa? Karena apapun yang terjadi di dalam setiap kehidupan ini, percayalah bahwa ada rancangan Tuhan, ada kebaikan Tuhan yang terus mengalir di dalam hidup saya dan di dalam hidup saudara. Amin. Di sini ada beberapa hal yang saya catat ketika kita tidak memiliki rasa bersyukur di dalam hidup ini. Yang pertama, orang yang tidak memiliki rasa cukup di dalam hidupnya adalah mereka yang selalu merasakan cemas, mereka yang selalu merasakan kekhawatiran, mereka yang selalu merasakan ketakutan. Karena apa? Karena mereka tidak merasa cukup di dalam kehidupannya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang tidak memiliki rasa cukup di dalam hidupnya adalah mereka yang tidak percaya akan kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya. Sangat ngeri Bapak Ibu ketika kita tidak mempercayai kehadiran Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kenapa? Karena kita bisa hidup sampai saat ini. Itu karena ada hadirnya Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Katakan amin. Mari sama-sama kita belajar untuk hidup di dalam rasa cukup. Yang terakhir, yang ketiga. Orang yang tidak memiliki rasa cukup di dalam kehidupannya, kita lihat bahwa mereka selalu memiliki ambisi yang seringkali merugikan orang lain. Beberapa waktu yang lalu saya dikirim video via WhatsApp, ada bahkan di beberapa grup. Video itu menjelaskan beberapa orang di dalam sebuah supermarket pada perebutan dengan susu beruang, saudara. Kita lihat mereka perebutan dengan sangat rakusnya, dengan tidak rasa cukupnya, mereka borong semua, mereka sikut-sikutan. Bahkan sampai susu beruang tersebut sampai ampar-amparan jatuh-jatuhan. Kita boleh belajar pada hari ini bahwa ketika kita tidak memiliki rasa cukup, ingat kita bisa merugikan orang lain. Yuk stop. Tidak memiliki rasa cukup di dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudaraku yang ada di rumah. Milikilah rasa cukup. Amin. Mengucap syukurlah sama Tuhan. Berharap hanya kepada Tuhan. Ingat, khawatir itu adalah bagian dari kehidupan manusia. Tetapi jangan engkau tinggal di dalam kekhawatiranmu. Jangan engkau terperangkap di dalam kekhawatiranmu. Sehingga apa? Sehingga engkau tidak bisa melihat kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupanmu. Mari sama-sama kita buka hati kita untuk kita tidak khawatir kepada apapun yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Karena apa? Karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Firman Tuhan mengatakan apa? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan sebab Ia yang memelihara kamu. Terdapat di dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Mari sama-sama kita buka 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu.
1 Petrus 5 ayat yang 7 adalah sebuah bukti bahwa dia hadir, bahwa dia menyertai, bahwa dia sanggup memelihara segala kehidupan kita. Apa yang saudara rasakan hari-hari ini? Saudara memerlukan makanan, minuman, jangan khawatir. Percayalah kepada Tuhan, berharaplah kepada Tuhan, milikilah rasa cukup di dalam setiap kehidupan ini. Sehingga apa? Kita dapat melihat pekerjaannya yang ajaib, pekerjaan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Banyak orang yang berkelimpahan, tetapi mereka tidak memiliki rasa cukup di dalam setiap kehidupannya. Kita lihat apa yang terjadi. Banyak orang-orang terkenal di dunia ini tidak merasa cukup apa yang sudah dia miliki. Dia operasi muka, hidung yang pesek dimancungin, muka yang hitam diputihin, tubuh yang besar dikecilin, sedot lemak dan lain sebagainya. Bahkan kita lihat banyak orang yang tidak merasa cukup dengan kekayaannya, dia terus cari uang sampai lupa waktu. Lupa akan Tuhan, lupa akan keluarga, bahkan lupa untuk dia memiliki waktu dengan dirinya sendiri. Mari sama-sama Bapak Ibu yang ada di rumah. Kita memang hidup di dunia ini, tetapi milikilah rasa cukup. Untuk apa? Kita dapat mengucap syukur sama Tuhan. Kita dapat berserah sama Tuhan. Kita dapat memberikan hidup ini kepada Tuhan. Sehingga apa? Kita tidak hidup di dalam kedagingan ini. Katakan amin. Kita lihat hari-hari ini banyak orang yang sudah berpikiran yang negatif karena apa? Kekhawatiran yang terjadi di dalam setiap kehidupannya. Saya mau katakan, Roma 8 ayat 28 mengatakan apa? Bahwa kita tahu sekarang Allah turut bekerja di dalam segala kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan. Bagian kita yang harus kita lakukan adalah tetap mengasihi Dia. Jangan terfokus dengan ketakutan di dalam hidupmu. Jangan terfokus dengan kekhawatiran yang ada di dalam hidupmu. Jangan terfokus dengan sesuatu apapun yang menggoncang hidupmu pada hari-hari ini. Tetapi mari fokuslah kepada Tuhan. Amin. Kita lihat bahwa Tuhan adalah Raja. Tuhan adalah pribadi yang jauh lebih besar daripada masalahmu. Seperti Daud ketika menghadapi Goliat, kita lihat memang secara logika, secara pemikiran manusia duniawi, orang-orang berkata apa? Daud adalah orang yang gila. Dia tidak memiliki pengalaman perang sama sekali, tetapi dia berani melawan Goliat yang badannya besar dan berpengalaman dalam hal berperang. Tetapi satu perkataan Daud yang dapat mengubah hidupnya adalah perkataan iman. Daud mengatakan, engkau datangi aku dengan pedang, tetapi aku mendatangimu dengan nama Tuhan semesta alam. Katakan amin. Masalah boleh silih berganti datang, tetapi aku akan hadapi bersama dengan Tuhan. Amin. Saya punya kesaksian, beberapa waktu yang lalu mama saya terkena positif. Saya berserta dengan adik dan kakak saya mulai mengasih yang namanya semangat. Tetapi di sini juga iman saya mulai sedikit tergoncang Bapak Ibu. Saya mulai berpikiran tidak, tetapi saya katakan dengan iman saya. Mama saya pasti pulih, mama saya pasti sehat, mama saya pasti sembuh. Saya perkatakan setiap hari untuk membangun iman saya. Bahkan saya perkatakan kepada mama saya bilang, yuk jangan nonton yang tidak-tidak. Banyak orang yang berdoa sama mama, saya bilang. Yuk pikirkan bahwa mama bisa sembuh bersama Tuhan, mama sehat, mama kuat. Mama bisa beraktivitas seperti biasa. Ini adalah perkataan iman. Masalah terbesar di dalam hidup ini bisa kita atasi ketika kita berpikir bahwa ada Allah bersama dengan kita untuk melalui masalah demi masalah. Amin. Kalau kita berjalan sendiri nggak akan bisa. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri nggak akan bisa. Oleh sebab itu, cukupkanlah apa yang ada padamu dan berjalanlah bersama Tuhan. Buang segala egomu, buang segala ambisimu, buang segala apa yang membuat engkau tidak mengandalkan Tuhan pada hari ini. Tetapi mari sama-sama kita mulai berjuang bersama dengan Tuhan. Amin. Yang mengerti katakan amin. Rasa cukup yang terakhir yang mau saya bagikan adalah rasa cukup ini adalah sebuah ajaran yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri di dalam doa Bapa kami. Kita bisa lihat
bahwa doa Bapa kami mengajarkan kita tentang rasa cukup. Doa Bapa kami mengatakan apa? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Artinya apa? Artinya untuk kita hidup di dalam terus bergantung sama Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Tuhan Yesus mengajarkan kita hidup di dalam rasa cukup untuk selalu kita dapat percaya sama Tuhan. Untuk kita terus dapat berdoa sama Tuhan. Untuk kita dapat selalu berlindung kepada Tuhan. Dibanding di dalam kelimpahan yang kita miliki. Ada amin Bapak Ibu? Saya punya satu lagu yang sudah lama, sekitar 3 tahun lalu saya ciptakan. Tapi nanti kita akan nyanyikan rapnya saja Bapak Ibu. Pada hari ini yang mau saya tekankan, yuk kita imani firman Tuhan pada hari ini. 1 Timotius 6 ayat ke-8. Asal ada makanan dan pakaian, cukupkanlah. Amin. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Haleluya. Apapun yang terjadi di hidupku, ku ingin tetap bersyukur padamu. Apapun yang terjadi di hidupku, semua karena kebaikan. Mari sama-sama semuanya katakan apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi di hidupku, ku ingin tetap bersyukur padamu. Apapun yang terjadi di hidupku, semua karena kebaikan-Mu. Bapak Ibu Saudaraku yang ada di rumah, apapun yang saat ini sedang kita rasakan, kejadian apapun yang tertimpa di dalam setiap kehidupan kita pada hari ini, percayalah bahwa semuanya mendatangkan kebaikan daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu, jikalau ibu saya pada hari ini Tuhan tolong dari sakit corona, Bapak Ibu yang ada di rumah, yang sedang sakit pada hari ini, percayalah bahwa Tuhan yang sama sanggup menolongmu. Yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita adalah tetap percaya, tetap berserah dan berseru kepada Tuhan. Amin. Mari sama-sama saya undang untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman Tuhan yang hari ini kami dengar. Bahwa kami harus memiliki rasa cukup di dalam setiap kehidupan kami. Dan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, kami percaya bahwa itu akan mendatangkan kebaikan. Karena kami percaya Tuhan bahwa hidup kami mau kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan pada hari ini jikalau Tuhan ada jemaat-Mu yang sedang sakit yang ada di rumah Tuhan, biar hamba-Mu mengangkat tangan dan menumpangkan tangan atas mereka Tuhan. Kami percaya secara fisik kami terbatas, tapi kami punya Tuhan yang tiada batas Tuhan. Engkau bisa Tuhan Yesus menjamah jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah. Pada hari ini hamba-Mu berdoa Tuhan buat jemaat yang sedang sakit. Mari saudaraku jemaat yang ada di rumah yang sedang sakit, mari pegang bagian tubuh yang sedang sakit pada hari ini. Kita akan berdoa dengan iman dan yakin Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau adalah penyembuh kami. Engkau adalah Tuhan Allah Raja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan-Mu pada hari ini. Tuhan kami minta belas kasihan-Mu turun pada hari ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau mampu dan Engkau sanggup menyembuhkan keadaan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala virus-virus Tuhan yang ada di dalam tubuh kami berdoa, kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa kesembuhan yang ilahi terjadi pada hari ini. Terima kasih Tuhan, bahkan pada saat ini Tuhan bagi kami yang saat ini sedang kekurangan Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus bahwa firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kami untuk mencukupkan apa yang ada pada kami Tuhan. Untuk kami terus dapat mengucap syukur kepadamu dan dapat kami berserah di dalam setiap kehidupan kami hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada saat ini kami tidak akan khawatir, pada saat ini kami tidak akan takut. Sebab kami tahu bahwa Engkau Tuhan Allah yang selalu berserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami materaikan setiap firman Tuhan, pujian penyembahan kami ke dalam kuasa tangan-Mu ya Bapa. Dan pada saat ini kami siapkan hati kami untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari sama-sama saudara yang ada di rumah, kita angkat kedua tangan kita buka hati kita.
kita siapkan untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah keluargamu, bahkan anak-anakmu diberkati Tuhan. Apa saja yang kau lakukan dengan tanganmu dibuatnya berhasil. Mari sama-sama kita terima dengan iman. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam anak yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, bahkan pertolongan, penghiburan kuasa di dalam Roh Kudus, menyertai hidup kita mulai saat ini, bahkan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.